Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Melanjutkan bab tentang pertengahan dalam ibadah, tidak terlalu berlebihan atau berkekurangan, disesuaikan dengan kemampuan maksimal dan secara bertahap, jadi naiknya secara bertahap. Hadis nomor 146 dari Anas radhiyallahu anhu qala dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini. Ada tali yang terikat dan memanjang di antara dua tiang dari sini ke sini. Faqala, Nabi tanya, ma hadzal habl? Ini tali apa ini ada di sini? Qalu, kata para sahabat, hablun li Zainab. Ini tali untuk Zainab. Saya belum menelusuri Zainab yang mana ini. Fa idza fatarat ta'allaqat bih. Kalau dia sudah capek sholat, dia mengikatkan diri di sana. Ya, talinya mungkin tali yang kuat, ya, cukup kieu gitu, atau nyarane gitu, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh, ullu, lepas talinya. Liyusolli ahadukum nasyatahu, hendaklah masing-masing dari kalian sholat ketika segar. Nasyat itu ketika segar, ketika cenghar, ya, ketika sehat, ketika tenaga sedang full. Nasyat itu kan rajin, ketika dalam kondisi semangat. Fa idza fatara, dan jika dia futur, lemah, capek, jenuh, lelah, falyaqud, duduk saja, jangan memaksakan diri. Ini tidak diperintahkan untuk berhenti sholatnya, karena pertimbangannya mampu, cuma sudah pegal-pegal kalau berdiri, makanya kemudian gantung maneh gitu, ya, atau ini bersandar, atau mengikatkan diri, atau berpegangan, ya, wallahu alam. Ini jadi dalil bahwa kita beribadah itu harus ketika nasyat. Kalau futur, segera kurangi. Udah ada lelah, udah ada capek, kurangi. Yang asalnya berdiri, duduk. Yang asalnya lama, disebentarkan. Ini sahabat yang rajin juga begini, apalagi kita yang kurang rajin. Ustadz ceneda saya mah gak pernah merasa segar, merasa fit untuk ibadah, baru ratwae. Nah, itu mah berarti hatinya yang bermasalah. Dia harus berlatih bagaimana agar nasyat. Di sini kita harus bercermin, ya, belajar
kepada atlet olahragawan. Kan pemain Persib ayeuna tara main lalintuh nya. Kete main balde teh gara rejet. Ya. Tapi kalau sering gitu dan itu nggak bisa langsung kan, ya. Dulu kata pelatihnya kan, ini kita sudah lama libur kompetisi, nggak bisa langsung bagus mainnya, dikit-dikit. Tapi dengan sedikit-sedikit itu kemudian jadi naik kualitas fisiknya, naik lagi, ideal. Ibadah juga begitu. Kita bisa ada dalam kondisi nasyat, itu tergantung bagaimana kita berlatih diri setahap demi setahap, sehingga kemudian menjadi nasyat. Dalam kondisi fit, dalam kondisi segar, itu karena kebiasaan. Allah bisa itu karena biasa. Tapi memang dalam kondisi yang sudah terbiasa sekalipun, kadang-kadang ada lelahnya. Nah, ketika kita lelah, bukan kemudian ditinggalkan sama sekali ibadahnya, diturunkan, ya. Yang asalnya berdiri, duduk. Saya juga tadi rokaat biasanya gitu, rokaat pertamanya ganjilnya berdiri, rokaat genapnya duduk, ganjil berdiri duduk. Kalau kuat biasanya mun halodo berdiri we. Sok ngaruh teh kalau halodo segar ya kita berdiri. Tapi kalau ada lelahnya duduk ya. Kadang di witir 3 rakaatnya duduk udah lelah. Tapi tidak kemudian ditinggalkan ya. Karena tadi sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, saddidu wa qaribu. Kita beramal tepat, kalau tidak tepat mendekat. Qaribu, saddidu qaribu, nanti otomatis naik. Kayak atlet ya, kayak olahragawan. Dikit-dikit dulu pemanasan. Besoknya rutin ya. Yang asalnya kuatnya cuma lari 500 meter, nanti naik jadi 1 kilo, naik jadi 2 kilo, naik jadi 3 kilometer kuat. Dalam hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli, apabila ngantuk salah seorang di antara kalian ketika dia sholat, tentu sholatnya ini umumnya sholat malam ya, hari subuh tunduh kunaon atuh geus sare lila tunduh keneh wae, duhur asar kenapa ya sampai ngantuk, ini konteksnya sholat malam. Fal yarqud, kata Nabi, tidur dulu, hatta yadhhaba anhun naum, hingga hilang rasa ingin tidurnya. Maksudnya tidur dulu sebentar menghilangkan lelah. Ayo orang masuk salah memahami hadis ieu. Kenapa tidak berangan ya, tuh gagal paham tuh. Salah fokus. Maksud tidur di sini tidur menghilangkan lelah. 10 menit cukup lah pakai alarm. Nanti segar lagi ya. Kayak supir yang sudah ngantuk berat kan ngisi perem 15 menit. Segar, maju lagi gitu. Kan gak mungkin dia tidur lepnya 5 jam tuh. Di Bandung ke Garut nepi na iraha tidur 5 jam di mobil di rest area. Di awas jangan gagal paham dengan hadis ini. Ya sok dijaradikeun dalil ku bapak-bapak nu ngararedul. Nah, cetek kaborangan salat subuh pan cenah usah dina hadisna ge
Kalau ngantuk tidur, lain gitu. Ini ngantuk ketika sholat, tidur dulu sebentar. Nanti juga hilang rasa kantuknya, sholat lagi begitu. Fa inna ahadakum, karena sungguh salah seorang di antara kalian idza shalla wa huwa na'is, apabila dia sholat sambil menahan ngantuk, ya kayak nyupiran, lengutan bahaya. La yadri, dia tidak akan tahu, tidak akan sadar. La'allahu yadhabu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu. Mungkin saja dia tidak beristighfar, ya, dia malah mencaci dirinya sendiri. Kuduna Allahumma gfirli, jadi Allahumma al'anli, bahaya. Kuduna ngadoa, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah jauhkan aku dari surga, dekatkan neraka bakat kulieur. Nyupiran wae nundutan mah bahaya, apalagi sholat juga sama, ngantuk mah bahaya. Tidurkan dulu sebentar, nanti bangun lagi, hilang tuh rasa kantuknya, sholat lagi. Dan tentu yang dimaksud ngantuk ketika sholat malam di sini, ida di sini menunjukkan sesekali, bukan tiap malam. Ayo urang pun tiap malam. Kunaon tunggal penting tara sholat tahajudnya datun wae. Ya. Sesekali, ya. Kenapa sesekali ada rasa ngantuk? Tentu karena terlalu capek kegiatannya atau sedang ngedrop kondisi fisiknya. Cuacanya ini bulan November itu sedang banyak hujan, jadi otomatis banyak lelah ke fisiknya. Nah, dalam kondisi seperti itu, sholat malamnya pasti harus disambung-sambung dengan tidur. Ya. Saya misalkan biasa diawalkan dulu 4 rakaat, tapi tadi malam udah capek, sare gitu. Tapi nanti kemudian kita bangun juga akhir malam, ya. Dan agar tidak ada rasa ngantuk ketika sholat, amalkan sunnah Nabi ba'da isya tidur, atau sebelum tidur witir dulu. Itu yang dilakukan Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar. Lalu tidur. Udah tidur, nanti akhir malam tinggal bangun sholat yang genapnya. Atau kalau Nabi tidur pada isya, nanti bangun akhir malam. Meski sama 2 jam tidak tidurnya, tapi beda. Tidak tidur di awal malam dengan tidak tidur di akhir malam. Kalau Bapak di awal malam tidak tidurnya, jam 10, jam 11, capek malamnya. Tapi kalau dipindah, ba'da isya tidur, nanti bangunnya jam 2, jam 3, seger. Nah itu tahajud deh. Ya, mentak disebut tahajud deh kan, tidur dulu. Tapi bukan berarti tidak boleh tidak tidur dulu. Cuma ini secara bahasa. Ya, secara bahasa itu, tahajud itu tidur dulu, bangun dari tidur, begitu. Insya Allah dengan model seperti itu mau tunduk. Kenapa kita selalu ngantuk ketika tahajud? Siangnya capek, ba'da isya nyo'o HP, lajo TV-nya, akhir malamnya pasti lelah. Dan ya begitulah, kita kadang bangga tidur larut malam, tapi tidak bangga bangun larut malam. Harusnya sunnah Nabi itu bangga itu kalau bangun akhir malam, larut malam. Ai urang mah tidur larut malam. Wah, bisa bangga. Cenah jam segini geus sare, cenah gitu. Ya, kanu jamaah yang tidur pada isya teh karek jam sakieu geus sare. Moyok. Padahal Bapak itu di jam 2 tuh, asal macam jam 12, jam 1 hari udang.
Gak mungkin tuh pola tidur seperti itu menyebabkan kita semangat segar untuk sholat tahajud. Gak mungkin. Harus tidurnya di awal malam. Dan inilah mengapa kebanyakannya ibu TikTok para ronok. Kalau konteksnya khutbah Jumat itu pendek Nabi ya, tidak panjang. Di dalam hadisnya kan sholatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Jadi standar khutbahnya itu lebih pendek daripada sholat. Kalau sholatnya satu halaman tuh kurang lebih 10 menit lah, 8 menit. Berarti khutbahnya pun sekitar segitu. Ya, 8 menit, 10 menit. Meski Imam An-Nawawi menjelaskan maksud khutbah pendek, standar khutbah. Maksud sholat panjang, standar sholat. Jadi standar khutbah pendek mungkin lebih panjang daripada sholat. Cuma intinya di sini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, pertengahan. Ideal. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qol ahon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara angkat ya. Dan Nabi mempersaudarakan antara yang sudah mapan dengan yang belum mapan agar terjadi saling bantu ya. Ini sunnah yang di kita belum diamalkan. Bagaimana orang kaya menanggung orang miskin, saudara angkat, dipersaudarakan angkat. Salman ini muhajirinnya, yang miskinnya. Abu Darda orang Madinahnya yang sudah mapan ekonominya. Fazaro Salman Abu Darda. Pada suatu pagi Salman berkunjung ke Abu Darda, bertamu. Faro'a Ummu Darda mutabadzilatan. Lalu menemukan Ummu Darda tidak berdandan. Cina suamimu ada. Nah ini Bu ya, sahabat itu aneh kalau ada ibu-ibu tidak dandan suaminya ada. Nah di orang mah justru aneh, lamun ibu-ibu dandan di imah sigare kaonangan. Karena ibu-ibu dandannya kalau mau keondangan. Jadi ibu-ibu hari ini dandan tuh buat orang lain, bukan untuk suami. Yang suami mah berenu bawa awak we. Dandan itu buat orang lain, kaondangan, ka pengajian persisri dangdan. Jangan di imah mah terdangdan. Nah sahabat mah aneh, kok ada suami kamu nggak dandan? Ya. Meniki tuh cenah mutabadzilatan. Ya, siga nu can mandi. Qalat, bagaimana jawaban Ummu Darda? Aku ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ya, saudara kamu udah nggak punya kebutuhan lagi ke dunia, buat apa dandan? Karena Abu Darda itu setiap malam sholat, semalam suntuk, setiap siang saum. Baik cenah percuma dandan oge moal ditoel-toel acan gitu. Faja Abu Darda, lalu Abu Darda datang. Fasona lahu to'aman, lalu membuatkan makanan untuk Salman. Tahu, oh cenaya Salman. Lalu mengambil makanan, menyuguhkan. Ini bagian dari adab tamu. Ya, adab tamu itu ketika tahu ada tamu, langsung pergi ke dapur, ya, pergi ke pantry, siapkan makan atau pergi ke warung. Orang mah kadang ngajak ngobrol heula gitu. Nyawa tamu teh geus haus misalkan. Ya.
Atau kalaupun tidaknya tetap mun teu dituang ku tamuna ya kita makan saja. Kan ada tamu yang terbaik itu Nabi Ibrahim ya. Ketika kedatangan tamu malaikat. Kata para ulama di kitab-kitab hadis kalau kita bahas ada bertamu pasti cek para ulama Nabi Ibrahim. Ketika ada tamu tidak dikenal suruh masuk lalu membakar kambing sate marangi ya, kambing muda. Pan pasti lama disuguhkan. Ya. Najan geus dipencit oge ya, apalagi dulu belum zaman freezer meureun mencit heula bumbuan heula bakar lalu hidangkan. Belum sempat nanya ini bapak siapa, mau apa ke saya. Kalau kita kan ada tamu yang diterkenal, wah diinterogasi heula boro-boro disuguhan. Nabi Ibrahim itu ada tamu tidak dikenal langsung. Nah, udah dihidangkan, baru nanya. Dan ternyata mereka nggak makan. Saha cenah ieu sigala jelema gitu. Baru dijelaskan kami adalah malaikat. Abu Darda juga sama, tahu ada Salman bertamu, terdengar dari dalam ngobrol dengan istrinya di luar, langsung ngambil makanan menghidangkan. Lalu kata Abu Darda, kul fa inni shaim, silakan makan. Saya tidak makan karena saya sedang saum. Qala, lalu kata Salman, ma ana biakilin hatta takula. Saya juga tidak akan makan sampai kamu makan. Atuh kapaksa Salman teh buka. Seandainya itu kambing guling, ya kambing bakar, piraku teu ditoel, ya. Piraku diputingkeun, kan bari. Ya. Disuguhkan ke Salman, Salmannya nggak mau makan, enggak. Kecuali kamu juga ikut makan, saya makan. Atau jadi serba salah Abu Darda teh. Ya nanti bari basi. Falamma kana min akhiril lail, nah di akhir malam udah masuk dini hari Januari. Qala Salman, baru Salman membangunkan kumilan, sok cenah sholat. Kalau mau sholat sekarang, fasallaya jami'an, maka keduanya sholat berjamaah. Ya. Atau maksud jami'an di sini sholat bareng-bareng tapi masing-masing munfarid. Kalau jami'an di sini berjamaah berarti ini jadi dalil boleh sholat tahajud berjamaah meski tidak dirutinkan dan dianjurkan rutin.
Faqala lahu Salman, lalu Salman beres sholat ceramah ke Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, sungguh Rabbmu punya hak yang harus kamu penuhi, yaitu ibadah. Wa inna li nafsika alaika haqqan, sungguh dirimu juga punya hak untuk kamu penuhi. Apa? Tidur. Capek tuh kalau semalam suntuk tidak tidur, itu merusak awak. Rata-rata kan orang sakit karena selalu begadang, tidur larut malah merusak awak. Nggak boleh. Wa inna li nafsika wa li ahlika alaika haqqan, istri kamu punya hak untuk kamu penuhi. Apa? Tidur bareng, piraku nggak puting sare seseorangan mana. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Dalam riwayat lain, wa inna li zawrika alaika haqqan, tamu kamu juga punya hak. Piraku ngalaya tamu sorangan bahar mati para di baturan itu para rugu tuh sok bapak namu makan sendiri, yang punya rumah tidak makan datu para rugu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah kepada setiap yang berhak haknya. Fa'atan Nabi SAW, Abu Darda enggak puas, merasa dia mau jadi ahli ibadah tapi dihalang-halang, maka melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, ternyata Nabi SAW menjawab, sodako Salman, benar Salman, yang benar Salman. Ibadah pertengahan saja, saum ada bukanya ya, sholat malam ada tidurnya, menghormati tamu, tidur dengan istri, tidak menelantarkan istri ya, tapi ada saumnya, ada sholat malamnya. Ai urang mah itu sudah dijadikan dalil ngedul tuh cenah sahabat gitu maksa kenting, akibatnya saum tara, sholat tahajud tara, padahal ini kosdan, sholat tahajudnya ada, saumnya ada, menghormati tamunya ada, dan ini semua harus diberikan haknya. Hak untuk Allah itu disebutkan pertama, berarti ibadahnya tetap ada, cuma jangan berlebihan. Untuk diri sendiri juga ada, jangan sampai merusak diri ya. Saum nepikeun ka peting sampai subuhnya lagi ya, sampai janari baru makan ya, saum wisol tiap hari seperti itu pasti merusak tubuh, karena tubuh tidak akan kuat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.